Sahabat yang dicintai Allah, ada hadis di mana Rasulullah SAW pernah memberikan pesan kepada kita. Hadis ini riwayat Muslim, agak relatif panjang, tapi intinya adalah bahwa Allah itu maha lembut dan Allah sangat mencintai sikap lemah lembut. Dan dikarenakan sikap itu, Allah akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan kepada orang yang tidak memiliki sifat lembut itu. Maka yang akan kita coba dalami adalah apa saja sih yang bisa membuat hati kita lembut. Ada 5 yang paling tidak membuat hati kita lebih lembut. Yang pertama adalah anggap semua orang di luar kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatan. Jadikan seperti saudara dekat, saudara kandung. Kata Ali bin Abi Thalib, saudara itu ada 2. Saudara karena keimanan dan saudara dalam kemanusiaan. Buat orang-orang yang memiliki sikap lembut, tidak semua yang berbeda itu harus jadi musuh. Dan tidak semua musuh harus dihancurkan. Apalagi di zaman pilpres seperti ini gitu. Politik itu memang penting. Kita harus akui bahwa ada kemaslahatan umat yang dengan kita masuk ke ranah politik itu menjadi terjaga. Tapi politik bukan segalanya. Yang segalanya dalam hidup adalah akidah dan tauhid kita. Dalam dosis akidah di atas rata-rata, buat orang yang akidahnya baik, benar, maka bersaudara di atas keimanan adalah yang paling penting dibanding saling rusak, saling hujat, saling piting di era pilpres ini gitu. Pilpres ini cuma episode dan kita sudah sering melewati hal ini. Maka sudah, tak usah ribut dikarenakan kita berbeda pilihan. Tips yang kedua, bagaimana cara hati kita lembut adalah empati. Dengan empati, maka kuncinya itu 2 untuk bisa empati. Yang pertama, kalau kita melihat seseorang, lalu kita ingin melakukan sesuatu, maka pikirkanlah yang pertama kali, kalau kita jadi dia, kita pengennya diapain gitu. Terus yang kedua, agar kita empati, kita harus sering peka dan gaul sama orang-orang yang di bawah kita kalau masalah dunia gitu. Kalau kita ke pasar, yang kita lihat ada pedagang yang terlihat bahwa ini adalah pedagang yang pas-pasan, maka kita bayangkan seandainya kita jadi dia, kita pinginnya diapain? Kita tawar atau malah kita lebihkan? Atau misalnya kita sedang makan lalu lihat kucing yang biasanya dia ngelihat kita gitu, dan kalau kita bayangkan kita jadi kucing, kita pinginnya diapain? Diusir pakai gagang sapu atau malah dikasih sebagian dari makanan yang kita makan. Kalau kita sering gaul, nah ini selanjutnya, ini bicara tentang empati juga. Kalau kita sering gaul nih sama orang kaya, maka kita juga akan cenderung ngerasa miskin terus gitu. Kalau kita sering gaul sama pecinta mobil, ya kita juga cenderung mobil kita mobil kita cuma mobil-mobil standar gitu ya. Nah, bicara tentang empati itu bicara tentang gaul kita dengan siapa. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang di bawah kita, maka kita akan lebih peka tentang nikmat-nikmat Allah, apa yang Allah kasih kepada kita. Kalau kita biasa bergaul sama orang yang Allah kasih rezeki sehari hanya 50.000, maka hari ini kita mendapatkan 150.000 adalah sesuatu yang sangat peka dan sangat harus kita syukuri. Dengan cara itu kita bisa lebih empati. Tips selanjutnya agar kita bisa memiliki hati yang lembut adalah mengingat kebaikan orang. Nah, ketika mengingat kebaikan orang, maka orang tua adalah contoh terbaik yang bisa kita lihat, khususnya ibu.
Pernah nggak kita mikir bahwa ibu kita ia kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa gaji, ngurus dari mulai makan kita, baju kita, sekolah kita, mandi kita, sampai tetek bengek kita. Gak ada libur, gak pakai istilah capek. Dan sekira kita butuh, ia harus ada. Kira-kira kalau ibu kita harus digaji, maka pekerjaan sebagai ibu ini layak dibayar berapa? Maka dengan cara kita mengingat kebaikan orang lain, khususnya ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang baik kepada kita, maka hati kita akan semakin lembut. Tips selanjutnya adalah gemar dengan sodako. Mana kusot malun min sodakotin, tidak akan miskin, tidak akan berkurang harta dikarenakan sedekah. Dan faedah sedekah yang lainnya adalah sedekah itu bisa melembutkan hati. Ya kan? Rezeki itu sebenarnya cuma 3. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah. Uang di dompet belum tentu rezeki kita, karena ia bisa hilang, bisa dikeluarkan untuk hal yang sia-sia, atau bisa juga diinfakkan di jalan Allah. Maka dengan kita bersedekah kepada Allah, maka secara otomatis kita melembutkan hati untuk bisa memberi, membuat dengannya orang bahagia, dan menginfakkannya di jalan Allah. Dan itu akan kita bawa pulang ke akhirat. Tips yang terakhir, bagaimana kita bisa melembutkan hati kita adalah dengan banyakin zikir dan istighfar. Dosa membuat hati kita keras. Oleh karenanya maka lembutkan hati kita dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar agar kita peka pada hal yang lebih membuat kita bisa membuat lembut dan bisa membuat hati kita lebih baik lagi. Maka semoga Allah yang Maha Lembut membenahi kehidupan kita agar makin lurus, makin bermanfaat, dan makin berkah. Ayo lebih baik lagi. Semoga kita disayang Allah.